Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita sering sekali dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang terjadi, baik di dalam pekerjaan, rumah tangga, atau lingkungan tempat kita tinggal. Nah, dari berbagai macam masalah yang terjadi, ada suatu masalah yang ingin saya bahas di video kali ini, yaitu mengenai istri yang menolak berhubungan intim dengan suami. Sebetulnya, topik ini menarik sekali untuk dibahas, karena hampir semua pasangan suami istri pernah atau sering mengalami kejadian seperti ini. Namun, banyak orang tidak menyadari efek buruk yang terjadi setelahnya. Tapi, sebelum masuk ke pembahasan tersebut, saya ingin memberitahu beberapa hal kepada para suami. Terkadang, yang namanya seorang istri menolak berhubungan intim dengan suami itu dikarenakan adanya beberapa kondisi khusus yang mengharuskan mereka untuk menolak ajakan suami. Contoh seperti sedang mengalami masa menstruasi atau sedang berpuasa Ramadan di siang hari, dan berbagai macam kondisi khusus lainnya. Intinya, tidak semua bentuk penolakan itu bersifat buruk, karena hal tersebut bukan didasari dari keinginan sang istri secara pribadi, tetapi adanya kondisi khusus yang tidak memperbolehkan seorang istri untuk melayani suaminya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Di sini saya akan membahas 3 macam efek buruk yang terjadi ketika istri menolak berhubungan intim dengan suami di luar kondisi khusus yang diperbolehkan. Efek buruk yang pertama ketika istri menolak berhubungan intim dengan suami adalah suami akan kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini kita akan membicarakan ilmu medis sedikit. Pada umumnya, hasrat atau gairah seks pada laki-laki itu memiliki tingkat yang sangat tinggi. Apabila hasrat tersebut dipendam dan tidak disalurkan, maka tubuh akan memproduksi emosi negatif seperti perasaan kesal, perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan sedih, dan lain sebagainya. Dan pada saat emosi negatif itu tidak dapat dikontrol, dikhawatirkan akan menimbulkan kekerasan di dalam rumah tangga. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Efek buruk yang kedua ketika istri menolak hubungan intim dengan suami adalah suami akan menjadi stres dalam beraktivitas. Seperti yang sudah dijelaskan di poin pertama, bahwa yang namanya laki-laki memiliki hasrat atau gairah seks yang tinggi. Dan apabila seorang istri tidak mau melayani suaminya, maka hal tersebut akan berdampak buruk kepada kesehatan mental suami. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran aktivitas suami sehari-hari, sehingga menyebabkan suami akan kehilangan gairah baik dalam mencari nafkah, mengasuh anak-anak, ataupun aktivitas lainnya. Teman-teman, biasanya seorang suami bekerja mencari nafkah demi menghidupi keluarganya. Oleh karena itu, sebagai seorang istri, berikanlah pelayanan yang terbaik kepada suami kalian agar mereka tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya sehingga rumah tangga yang kalian bangun menjadi harmonis. Efek buruk yang ketiga ketika istri menolak hubungan intim dengan suami adalah berkurangnya komunikasi yang baik antar suami istri. Nah, teman-teman, hubungan intim antar suami istri adalah suatu cara untuk menjalin hubungan emosional terhadap pasangan yang dimiliki. Dan hal tersebut sangat berdampak positif pada kehidupan rumah tangga. Karena ketika hubungan emosional terjalin dengan baik, maka secara otomatis pasangan suami istri akan saling menurunkan sifat ego yang terdapat di dalam dirinya. Tapi ketika seorang istri menolak berhubungan intim dengan suaminya, maka efek buruk yang terjadi adalah kurangnya kedekatan secara emosional terhadap pasangannya. Nah, hal tersebut menyebabkan buruknya kualitas komunikasi antar suami istri. Teman-teman, itulah beberapa efek buruk yang terjadi ketika istri menolak berhubungan intim dengan suami. Di dalam agama Islam sendiri, seorang istri akan mendapatkan dosa jika menolak ajakan suami di luar kondisi khusus yang diperbolehkan. Sebetulnya, ketika suami meminta berhubungan intim dengan istri, justru itu merupakan pertanda yang baik. Karena secara tidak langsung, hal tersebut menandakan
bahwa sang suami masih memiliki hasrat terhadap istrinya, sehingga mengurangi peluang untuk melakukan perselingkuhan. Intinya, hubungan rumah tangga yang baik itu dapat dicapai dengan cara saling mengerti satu sama lain. Dan apabila terjadi masalah di dalam rumah tangga, cobalah berkomunikasi dengan baik agar bisa menemukan solusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi ini hanya sebatas pengetahuan yang saya miliki. Dan apabila ada kesalahan kata atau materi, saya minta maaf dan kita bertemu lagi di video berikutnya.